mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 1 dari Prodi Bahasa Indonesia nomor UKG 201699449289 akan melakukan praktik pembelajaran hari ini, yaitu pada tanggal 19 Juli 2021 sebagai syarat penilaian uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok kurang semangat? Nah, begini, ketika Bu Nela menanyakan kabar, jawabnya harus yang semangat ya. Jadi begini, ketika Bu Nela menanyakan kabar, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian harus menjawab, Alhamdulillah, saya kuat, saya sehat, yes, gitu ya. Jadi jawabnya harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya kuat, saya sehat. Yes. Alhamdulillah. Bu Nela senang sekali karena Bu Nela mengetahui bahwa kalian sangat semangat pagi ini. Nah, coba Bu Nela tes lagi. Ketika Bu Nela mengucapkan semangat pagi, kalian harus menjawab pagi gitu ya. Baik. Kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi. Nah, alhamdulillah pagi ini semangat kalian sangat membara ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dan diberi kemudahan dalam memahami materi. Silahkan ketua kelas memimpin doa hari ini. Silahkan Ganta. Baik Bu, teman-teman, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Iya. Bu. Terima kasih Ganta sudah memimpin doa hari ini. Nah anak-anak, sekarang Bu Nela share link untuk presensi hari ini di grup WA ya. Jangan lupa nanti kalian mengisinya ya. Jadi nanti kalian buka linknya lalu mengisi daftar hadir hari ini ya. Jadi seperti ini Google Form-nya. Ada judulnya presensi mapel bahasa Indonesia, kalian isi nama lengkap kalian, lalu ini kelasnya, kalian klik kelas 7A, lalu nomor absennya kalian nomor berapa, dan di paling bawah nanti ada tulisan kirim, ya, ada tulisan kirim, lalu kalian klik di situ. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, disiapkan buku paket, buku tulis, dan LKPD. Anak-anak, ini masih musim pandemi ya. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar atau membaca teks deskripsi? Atau kalian pernah melihat acara jalan-jalan di televisi, misalnya jalan-jalan di Candi Borobudur? Nah, itu yang namanya teks deskripsi yang dilisankan karena presenternya itu pasti menceritakan apa saja yang ada di Candi Borobudur, yaitu misalnya presenternya menceritakan bahwa di sana terdapat banyak candi, lalu ada tempat parkirnya, lalu ada orang berjualan di sana. Nah, itulah yang namanya
teks deskripsi yang dilisankan. Nah, anak-anak tahu tidak manfaat menulis teks deskripsi itu? Nah, kalian bisa berpeluang menjadi calon-calon penulis handal. Misalnya, penulis novel atau penulis lagu. Nah, kalian tahu tidak lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu tidak? Iya, kalau misalnya kalian tahu, coba Bu Nela ingin tahu, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, dibuka dulu mikrofonnya. Bismillah. Ya, coba kalian hafal atau tidak? Kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau, sambung menyambung menjadi satulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak lagu itu menceritakan apa? Saya, Bu, tahu. Iya, Tara? Menceritakan pulau-pulau yang ada di Indonesia, Bu. Iya, benar. Lagu itu menceritakan bahwa di Indonesia ada banyak pulau yang berjajar, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, anak-anak dengan mempelajari cara menulis teks deskripsi, nantinya kalian dapat menulis teks deskripsi dengan mudah dan tepat. Nah, oh iya, kalian masih ingat apa saja struktur teks deskripsi yang Bu Nela jelaskan kemarin? Masih ingat? Masih ingat, Bu. Iya. Coba Gigi sebutkan apa saja strukturnya. Identifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup. Iya, benar. Setelah kemarin kalian mempelajari struktur teks deskripsi, hari ini kalian belajar menulis teks deskripsi ya. Jadi nanti kalian akan membuat teks deskripsi dan dikumpulkan ke grup WA. Akan ada penilaian sikap kalian saat bertanya, ada penilaian tugas yang harus kalian kerjakan, dan penilaian keterampilan saat kalian presentasi. Anak-anak, kemarin Bu Nela sudah mengirim video dan contoh teks deskripsi di grup WA. Ya, sudah dibaca kan? Sudah dibaca? Iya. Sudah. Nah, sekarang Bu Nela akan share video mendeskripsikan sesuatu. Ya, kita simak bersama-sama. Ayo teman-teman, kita tebak ya, benda apa ini? Benda 1. Aku adalah benda yang digunakan untuk menulis. Berbentuk persegi panjang, ujungnya runcing, termasuk peralatan sekolah. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya itu? Ya, aku adalah pensil. Kalian hebat. Yeay. Benda 2. Aku adalah sebuah benda berbentuk persegi panjang. Aku biasanya berada di depan kelas. Guru selalu menulisku dengan kapur. Aku adalah... Kira-kira benda apa ya itu? Aku adalah sebuah papan tulis.
bagaimana anak-anak sudah menyimak videonya kan? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Nah, Bu. coba Bu Nela ingin bertanya kepada kalian tentang video yang baru saja kalian simak. Nah, Farid, benda apa saja yang dideskripsikan di dalam video tersebut? Ada 4 benda, Bu. 1, Pensil, papan tulis, kursi, dan sepeda. iya, ada pensil, papan tulis, kursi, dan sepeda. Sepeda. Iya, nah benar sekali. Sekarang Bu Nela mempunyai sebuah benda. Coba kalian tebak ya. Aku berbentuk persegi panjang. Aku biasanya berada di ruang tamu atau di luar Lemari. di ruang keluarga. Nah, aku dinyalakan ketika orang merasa bosan. Aku bisa menghibur dan memberi informasi kepada semua orang. Siapakah aku? Saya tahu, Bu. Aku Iya, ada Dimas. televisi. Iya, aku adalah televisi karena televisi dinyalakan ketika orang bosan yang berada di ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, wah kalian sudah pandai ya dalam mendeskripsikannya. Anak-anak, Bu Nela juga akan menayangkan teks yang sudah Bu Nela kirim di WA grup tadi malam. Coba kita lihat teksnya ya. Bu Nela ingin bertanya kepada kalian. Apa judul teks deskripsinya? Sekolah, Bu. Iya benar. Ada berapa paragraf? Ada 4. Iya, baik sekali. Berarti tandanya kalian sudah membacanya tadi malam ya. Nah, kita cermati satu per satu. Di paragraf pertama ini ada yang disebut paragraf identifikasi. Coba Hanif, sebutkan apa saja yang ada di paragraf pertama. Ada arti sekolah dan tujuan sekolah, Bu. Iya, benar. Nah, lalu di paragraf kedua disebut paragraf deskripsi bagian. Coba Laili sebutkan apa saja yang dijelaskan di paragraf kedua. Menjelaskan fasilitas sekolah, benda yang ada di sekolah seperti kursi dan meja, Bu. Bagus sekali Laili. Lalu ini di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ya, disebut dengan paragraf deskripsi manfaat. Coba Alifa sebutkan apa saja yang ada di paragraf ketiga. Manfaat sekolah, Bu. Iya, benar, manfaat sekolah. Lalu di paragraf keempat, coba Gigi sebutkan apa yang dijelaskan di paragraf keempat. Kesimpulan, Bu. Iya, bagus sekali Gigi ya. Nah, alhamdulillah Bu Nela senang sekali karena kalian sudah berani menjawab. Sekarang Bu Nela menayangkan PowerPoint materi hari ini ya. Nah, hari ini kalian belajar menulis teks deskripsi, di mana indikatornya yang harus kalian capai adalah merencanakan penulisan teks deskripsi. Yang kedua, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, struktur, dan penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Tujuannya adalah setelah mencermati kerangka yang disajikan guru, nanti kalian dapat merencanakan penulisan teks deskripsi dan menulis teks deskripsi dengan tepat dan penuh semangat kerja. Setelah apa yang baru saja kita lakukan, kira-kira apa yang harus disiapkan dalam menyusun teks deskripsi? Kata kunci, Bu. Iya, bagus sekali Khoir ya. Kita harus membuat kata kunci terlebih dahulu.
Nah, kira-kira kata kunci apa saja yang akan kita deskripsikan itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Coba Fahad. Harus tahu objeknya dulu, Bu. Tepat sekali. Setelah itu apa yang harus dilakukan Fahad? Menentukan kata kunci, Bu. Benar sekali. Setelah menentukan objek, itu lalu menentukan kata kuncinya. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan, seperti kita harus memilih apakah kita memilih objek orang, tempat, binatang, suasana, atau yang lainnya. Yang kedua, menentukan perincian objek tersebut yang akan digambarkan dan dimasukkan ke dalam kerangka. Ya, nanti Bu Nela akan menjelaskan apa itu kerangka. Lalu yang ketiga, menyusun topik atau objek menjadi pola yang sistematis berdasarkan urutan, waktu, tempat, dan pola-pola yang lainnya. Lalu yang keempat, mengembangkan topik menjadi teks deskripsi yang padu dan utuh. Nah, yang terakhir atau yang kelima, merevisi teks yang telah dibuat, agar ketika kalian sudah membuat teksnya, itu kalian harus merevisi apakah ada tanda baca atau ejaan yang salah, itu bisa dibenarkan. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan kerangka. Jadi, kita harus menentukan kata kunci dari objek yang dimasukkan ke dalam kerangka. Tujuannya agar kita mengetahui apa saja yang harus dituliskan di dalam teks deskripsi tersebut. Selain itu, bisa juga menentukan ada berapa paragraf yang akan kita tulis. Misalnya, di contoh kerangka yang Bu Nela buat ini, itu ada 4 ya. Ada warna hijau, ada warna biru, ungu, dan oranye. Nah, di sini nanti Bu Nela merencanakan menulis 4 paragraf. Jadi di paragraf pertama dan kedua dan selanjutnya sampai paragraf keempat itu isinya berbeda-beda. Agar kalian lebih memahami, sekarang kita buat kerangka bersama-sama. Nah, coba Bu Nela menyontohkan membuat kerangka pasar menganti. Mengapa Bu Nela membuat contoh pasar menganti? Karena kalian pasti memahami apa itu pasar menganti. Coba sekarang yang pertama, Laili, coba jelaskan apa saja Laili yang ada di pasar menganti? Lokasi, Bu. Iya, pelan-pelan ya, Bu Nela mengetik dulu. Lokasi, di lokasi kira-kira apa saja yang harus dijelaskan? Arti umum pasar, Boleh, arti pasar, lalu apa lagi? definisi pasar, Boleh, pasar adalah gitu nanti ya. Lalu apa lagi? alamat pasar. Iya, bisa. Bagus sekali ya. Biar tahu orang yang membaca teks deskripsi kita itu, oh alamat pasar menganti itu di sini. Nah, jadi orang yang membacanya itu bisa membayangkan. Lalu yang kedua, coba Gigi. Ada apa di pasar menganti? Gedung, Iya, bisa gedung. Lalu di gedung kira-kira apa saja yang dijelaskan? ukuran besar atau kecil, Boleh, ukuran gedung ya. Lalu selanjutnya kualitas bagus, kualitas gedungnya ya. Lalu ada apa saja? Ada apa lagi? sudah Bu. Sudah, baik. Lalu yang ketiga, Khoir. Coba Khoir. Halaman, Bu. Iya, bisa. Halaman, menceritakan halaman pasar menganti itu bagaimana? Luas, Bisa, luas. Lalu? bersih, Bersih, boleh. Apa lagi? sudah, Bu. Sudah.
Baik. Lalu yang keempat, Alifa. Coba Alifa. Pengunjung. Pengunjung, pinter sekali ya, pengunjung. Ada apa saja yang di pengunjung itu? Ramai. Boleh, pengunjungnya nanti dijelaskan pengunjungnya ramai. Lalu? Penjual. Oh iya, ada penjual. Selain ada penjual, ada Pembeli. pembeli. Sudah. Pintar sekali, pintar sekali. Nah, ini adalah contoh kerangka yang dideskripsikan bersama-sama, ya. Nah, ini kita sudah membuat kerangka, ya, kerangka mengenai pasar menganti. Alhamdulillah, kalian sudah bisa membuat kerangkanya. Nah, sebelum Bu Nela menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan, Bu Nela ingin mengecek semangat kalian dulu. Nah, Bu Nela ingin mengecek semangat kalian dulu. Coba, ketika Bu Nela mengucapkan semangat pagi, kalian harus bilang pagi, pagi, pagi. Dengan semangat, ya. Satu tangan saja. Semangat pagi. 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 Sekali lagi. Semangat Oke, Bu. pagi. Pagi. Nah, alhamdulillah kalian masih semangat ya. Nah, seperti Ya. Bu Nela katakan di awal pembelajaran tadi, tugas kalian ada di LKPD yang sudah Bu Nela kirim tadi malam, yaitu menulis teks deskripsi. Sebelum kalian menulis teks deskripsi, sekarang kalian memilih objek yang akan dideskripsikan. Kalian harus memilih objek satu saja yang benar-benar kalian ketahui atau yang pernah kalian kunjungi, yang mudah saja dan yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalian mempunyai tetangga yang memelihara kucing. Nah, itu bisa jadi objek yang dideskripsikan. Nah, atau kalian pernah ke Lontar Sewu. Nah, yang lagi viral itu juga bisa menjadi objek yang dideskripsikan. Nah, yang terpenting kalian benar-benar melihat langsung objeknya. Nah, tugasnya dikerjakan langsung di LKPD. Ini LKPD yang sudah Bu Nela kirim tadi malam, ya. Dikerjakan langsung di LKPD, tugasnya individu. Di sini nanti kalian tulis nama siswa, kelas, dan nomor absennya. Nah, di sini ada petunjuk belajarnya, petunjuk mengerjakannya. Kalian harus membaca ya, agar kalian tidak salah mengerjakannya. Nah, di sini ada kerangka. Yuk kita buat kerangka teks deskripsinya. Di sini kalian tulis judul objeknya apa yang kalian pilih. Nanti kalian kerjakan seperti kita membuat kerangka bersama-sama tadi, ya. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Bu Nela beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, kalian juga bisa memilih masjid atau musola yang ada di rumah kalian. Kan kalian pernah sholat di sana, ya. Itu kalian bisa mendeskripsikan masjid atau musola yang ada di desa kalian. Nah, jadi pilih yang mudah saja. Mungkin nanti ada yang ditanyakan atau ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya, ya. Jangan malu bertanya, kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Nah, anak-anak, sudah 10 menit ya. Seharusnya 10 menit tadi kalian sudah selesai membuat kerangkanya. Nah, hari ini yang presentasi itu ada 3 orang. Yang lain presentasi di pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Filsa, ya. Filsa sudah selesai?
Sudah. Iya, coba Filsa presentasikan hasil kerangkamu tadi, ya. Ya, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil kerangka saya. Judulnya kebun binatang, yaitu lokasi gedung hewan. Lokasi yaitu alamat dan strategis. Gedung yaitu berbagai macam bentuk kandang, kantin, dan perpustakaan. Hewan yaitu burung, harimau, gajah, dan unta bisa dinaiki. Sudah, Bu. Iya, itu tadi adalah presentasi dari Filsa. Coba yang kedua, Fahad, presentasikan hasil pekerjaanmu. Baik Bu, berikut hasil presentasi kerangka saya. Ibu memiliki ciri-ciri. 1. Nama ibu, wajah bersinar, wajah bulat, dan kulit sawo matang. Dan sifat ibu memiliki 2 sifat, yaitu sabar dan ramah. Pekerjaan ibu, pegawai kantoran dan rajin berangkat pagi. Sekian Bu, terima kasih. Iya, bagus sekali Fahad ya. Coba sekarang, Tara, presentasikan hasil pekerjaanmu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerangka saya. Judulnya kucingku. Yang pertama ciri fisik. Ciri fisiknya yaitu jenis, bulu lebat, warna putih. Yang kedua sifat, yaitu manja, mengibas-ngibaskan. Dan yang ketiga perilaku, unik, suka melompat. Terima kasih. Iya, bagus sekali Tara ya. Nah, anak-anak, itu tadi hasil presentasi teman kalian ya. Secara keseluruhan, cara mempresentasikannya sudah bagus ya. Suaranya juga sudah jelas, kerangkanya juga sudah bagus. Akan tetapi untuk Filsa itu bisa ditambahkan pengunjung ya. Apakah pengunjungnya itu ramai atau tidak? Nah, kalau untuk Fahad tadi mendeskripsikan ibu ya. Sudah menjelaskan semuanya tentang ibu, mulai dari ciri-ciri hingga pekerjaan ibu. Nah, lalu untuk Tara itu bisa menjelaskan ciri-ciri kaki kucing. Kaki kucing kan ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, itu dijelaskan di kerangkanya. Atau bisa juga dijelaskan jenis kucing. Jenis kucingnya itu apa? Anggora atau Persia atau kucing kampung. Nah, begitu ya. Baik, Bu. Iya. Terima kasih untuk Filsa, Fahad, dan Tara yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan hari ini. Bu Nela akan memberi tambahan nilai buat kalian bertiga. Ya, untuk yang lain jangan khawatir. Ya, masih ada kesempatan mendapat nilai tambahan dari Bu Nela di pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, hasil kerangkanya masing-masing difoto dan dikirim ke WA Bu Nela, ya. Nah, anak-anak, setelah membuat kerangka, kata yang ada di kerangka tersebut diubah menjadi teks deskripsi. Ya, jadi kata-kata tersebut diubah menjadi beberapa kalimat dan dijadikan menjadi beberapa paragraf. Ya, jangan lupa ditulis yang bagus karena ada nilai tambahan untuk tulisannya yang bagus. Ya, nah selain itu kerangka yang sudah kalian buat dan teks deskripsi yang sudah kalian buat itu akan ditempelkan di mading kelas kalian ya. Jadi setelah membuat teks deskripsi menggunakan tulisan tangan yang bagus, bisa dihias ya. Bisa dihias misalnya seperti Tara tadi menjelaskan kucing ya, menjelaskan kucing. Nanti teks deskripsinya bisa diberi gambar kucing. Nah, dibuat semenarik mungkin. Anak-anak,
setelah pembelajaran yang kita lakukan tadi, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Alifa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa membuat kerangka teks deskripsi, Bu. Iya, bagus sekali ya, pinter. Kalian sudah bisa membuat kerangka dan menulis teks deskripsi hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, itu kalian masih mempresentasikan hasil pekerjaannya hari ini, ya. Nah, lalu bagaimana? Apa kalian senang pembelajaran hari ini? Ya, senang, Bu. Senang, Bu. Ya, senang Bu. Iya, Mantap. senang. Apalagi anak yang 3 tadi ya, mendapat nilai tambahan dari Bu Nela. Nah, alhamdulillah, Bu Nela juga senang sekali hari ini kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nela. Dan sudah ada yang berani presentasi. Bu Nela harap kalian bisa selalu semangat dalam pembelajaran, ya. Baik anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah berakhir, ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, disiplin, dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.